أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat, para bapak saudara yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan memanfaatkan seluruh nikmat Allah dalam rangka mengabdi kepadanya, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik dan kufur, menjauhi bid'ah dan perbuatan maksiat. Bersyukur dengan cara memanfaatkan nikmat-nikmat Allah dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kita kepadanya hingga datangnya kematian menjemput kita, tidak mengenal waktu dan tempat. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk selalu taat, selalu bersyukur, dan selalu memperbaiki amal ibadah kita, sebagaimana doa yang kita ucapkan setiap saat, tiap pagi atau tiap subuh, atau bahkan setiap saat sebelum kita mengucapkan salam atau sesudahnya. Allahumma a'idni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, beri aku pertolongan agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada saat Nabi melaksanakan haji wada, haji perpisahan, haji yang pertama sekaligus yang terakhir, beliau berpesan 4 perkara. Salah satu di antara pesan beliau yakni agar kita bertakwa kepada Allah terhadap urusan wanita. Nabi mengatakan ittaqillah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Ada apa dengan wanita? Nabi mengatakan wa in akhadtumuhunna bi amanillah, karena kau telah mengambil hal itu, telah mengambil wanita itu karena amanah dari Allah Jalla wa'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kau telah menghalalkan wanita itu dengan kalimat-kalimat Allah. Maka berhati-hati dengan wanita dalam kehidupan kita. Mungkin dia adalah orang-orang yang ada dalam keluarga kita, mungkin dia adalah istri-istri kita, mungkin dia adalah anak-anak wanita kita, atau bahkan siapapun di antara wanita yang termasuk mahram kita, atau bahkan wanita ajnabiyah yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan kita. Berhati-hati dengan perkara wanita, karena ini merupakan fitnah terbesar yang Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang dahsyat sesudahku, sepeninggalku, melainkan cobaan tentang wanita terhadap lelaki. Maka wanita yang paling pokok dalam hidup ini adalah fitnah.
tapi dia bisa juga menjadi musuh bagi para lelaki. Sekalipun harapan kita wanita itu menjadi orang yang membantu kita, mereka adalah wanita-wanita salihah, wanita yang menjadi perhiasan dunia terbaik, maka berhati-hati dengan wanita-wanita yang ada di rumah kita. Dia bisa menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Siapa di antaranya? Istri-istri kita. Karena tanggung jawab besar seorang lelaki sebelum dia punya seorang anak wanita, maka dia pasti punya seorang wanita yang bernama istri. Berhati-hati dengan wanita. Bahkan dia bisa menjadi musuh dalam kehidupan kita. Makanya kita diperintah agar kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, meminta pertolongan dalam urusan ini. Karena tanpa pertolongan Allah Jalla wa'ala, mungkin barangkali kita kalah. Karena sedikit sekali di antara kita yang mungkin menaruh perhatian besar untuk menjadikan wanita-wanita kita ini sebagai wanita-wanita salihah, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan materinya. Tapi bagaimana dengan kebutuhan spiritualnya? Karena rijal, seorang lelaki kepala keluarga itu, dia memberikan nafkah. Ingat, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya tentang firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita. Apa kelebihannya? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu menafkahkan sebagian dari hartanya kepada wanita. Ingat, nafkah kepada wanita bukan hanya harta, bukan hanya materi, bukan hanya biologis. Ibnu Katsir menjelaskan apa makna rijal, tidak lain adalah sifat rojula. Sifat rojula, apa itu? Keperwiraan. Dia memiliki 4 yang sifat di dalam sifat rojula itu. Pertama, roisun. Kedua, kabirun. Ketiga, hakimun. Keempat, murabbiun. Makna pertama yaitu roisun. Dia adalah pemimpin, leader dalam hidupnya. Maka jangan sekali seorang wanita menempati posisi ini. Sekali dia menggeser posisi laki-laki ditempati oleh wanita dalam hal menetapkan visi hidup, dalam hal menetapkan misi hidup. Kalau sudah visi dan misinya dipegang oleh istrinya, hancur rumah tangga. Karena pemimpin harus dipegang oleh laki-laki. Maka seorang wanita harus taat, tunduk, taslim terhadap hukum Allah Jalla wa'ala. Siapa yang menegakkan itu? Rijal, yakni laki-laki dalam rumah tangga. Dia adalah penuntut. Demikian pula dia kabir. Apa kabir? Pembesar. Dia bagaikan raja yang harus dihormati. Sekalipun seorang istri dari keluarga terhormat, gajinya banyak, orang bangsawan, sekalipun suaminya adalah seorang rakyat jelata, atau mungkin gajinya kecil, tapi seorang laki-laki harus dihargai karena dia adalah kabir, pembesarnya. Dia adalah rajanya yang harus dilayani. Yang ketiga, hakim. Apa hakim? Yang menentukan kebijakan. Maka yang menentukan atau decision maker dalam keluarga tidak lain adalah yakni laki-laki dalam segala urusan. Hatta menentukan arah kemana kursi itu menghadap, cat rumah itu harus bagaimana, itu yang menentukan adalah laki-laki, agar jangan dimasuki oleh perempuan. Karena dia adalah hakim, apalagi dalam urusan-urusan besar. Sampai istrinya yang menentukan atau keputusan dalam urusan tersebut. Waliyadu billah. Dia adalah kabir, dia adalah hakim. Dan yang keempat adalah murabbiun, mu'addibun, yakni seorang pendidik. Seorang murabbi, seorang laki-laki adalah pendidik bagi istrinya. Jangan sampai lengah untuk mendidik istrinya. Bagaimana tata cara bergaul dalam rumah tangga, bergaul dalam masyarakat, bagaimana tata cara dia berpakaian, bagaimana tata cara dia berdandan. Maka dididik dengan baik. Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, "Wastausu bin nisa'i khaira." Bijaksanalah kalian dalam membimbing wanita.
Kenapa demikian? Fa innal mar'a khuliqat min dhila', karena wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok. Fa inna a'wajad dhila' a'lahu, bagian yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Kata Nabi, ada apa dengan yang bengkok ini? Idza dhahabta tuqimuhu kasyarta. Jika kau hendak memaksa dia supaya dia lurus, kau paksa dia lurus, maka dia akan patah. Mematahkannya, kata para ulama, menceraikannya. Sehingga ketika terjadi firaq dalam rumah tangga, berarti laki-laki itu keras, tidak pandai dalam mendidik istrinya. Maka jangan salahkan istrimu. Semua berangkat dari suami, semua berangkat dari laki-laki, karena dia adalah pendidik. Jangan salahkan seorang wanita. Wanita itu diarahkan oleh siapapun, dia akan mau. Ikhwatal iman, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, jika kau biarkan dia tidak dididik, fa in taraktaha, kata Nabi, fa illam yazal aqwat, jika kau biarkan wanita, istrimu atau anak-anak perempuanmu tidak terdidik, tidak terbina dengan agama, fa innaha aqwat, karena dia tetap bengkok. Sampai kapanpun dia akan tetap bengkok. Makanya kita diperintah, diulang lagi sabda Nabi, wastausu bin nisa'i khaira, dan bijaksanalah kalian dalam mendidik, membimbing wanita-wanita kalian. Ma'asyiral muslimin, para bapak saudara sekalian, bahkan waliyadu billah, jangan sampai dalam rumah tangga kita wanita menjadi musuh kita. Dan itu dalam sejarah terjadi dalam rumah tangga Nabi. Bagaimana seorang wanita menjadi musuh suaminya, bahkan musuh seorang Nabi. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, contoh dalam kehidupan. Dia hidup dalam rumah tanggaan kenabian, tapi dia jadi musuhnya. Tapi apakah Nabi Nuh mencerai istrinya? Tidak. Apakah Nabi Lut mencerai istrinya? Tidak. Karena dia merupakan rakyat yang harus dididik, dan ini adalah pahala. Maka seluruh energi yang kita keluarkan, harta, pikiran, bahkan apa saja yang kita keluarkan untuk mendidiknya, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena bisa jadi dia menjadi musuh, sementara Al-Quran memberikan jalan keluar bagaimana menghadapi jika wanita-wanita ini menjadi musuh dalam rumah tangga. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, surah 64 pada ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu, aduwwan lakum, ada yang jadi musuh di antara kalian. Ada yang jadi musuh di antara kalian. Mungkin tidak sevisi dan semisi dengan suaminya. Kalau mungkin suaminya hadir di majelis taklim, istrinya tidak, justru berlawanan. Mungkin hadir di majelis-majelis sosialita. Atau mungkin kalau suami rajin membaca Al-Quran, barangkali istrinya justru rajin membaca sosmed atau yang lainnya. Bertentangan, bertolak belakang. Dan ini sangat mungkin muncul bibit-bibit permusuhan dalam rumah tangga itu, di mana antara suami dan istri tidak sevisi dan misi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tujuan dibentuknya rumah tangga. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan tips dalam ayat ini. Allah katakan, fahdaruhum, berhati-hatilah kalian. Wa in ta'fu, dan jika kau memaafkannya. Wa takfiru, dan kau wa tasfahu, dan kau tidak memarahinya. Wa takfiru, dan kau mengampuninya. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada 4 tips yang diberikan oleh Allah dalam ayat ini. Pertama, fahdaruhum, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Berhati-hati terhadap apa yang dia lihat, berhati-hati terhadap apa yang dia dengarkan, berhati-hati terhadap apa yang dia baca, berhati-hati siapa teman gaulnya, hati-hati. Yang kedua, wa in ta'fu, jika kau memaafkan. Seorang laki-laki wajib memaafkan istrinya. Karena dengan memaafkan istri, fa insyaallah istri akan menjadi lebih baik apapun kesalahannya. Apalagi kita diperintah untuk lapang hati dan lapang dada. Bahkan wa tasfahu, tidak memarahinya.
Artinya tidak memarahi dalam urusan-urusan yang tidak penting dalam hidup ini, tapi wajib marah dalam perkara-perkara syar'i. Adapun urusan-urusan dunia, Allah katakan jangan kau memarahinya. Kenapa demikian? Jika seorang lelaki marah kepada istrinya, maka bisa jadi akan tertutup peluang mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Makanya seorang wanita tidak akan menjadi lebih baik dia hidupnya apabila seorang lelaki dendam, dongkol dalam hatinya. Bukan juga malaikat ikut melaknat. Dan ketika malaikat itu melaknat, maka pintu rahmat itu akan ditutup. Maka kau beri apapun nasihat itu tidak akan mempan untuk berbuat. Maka maafkan dia kalau dia punya kesalahan. Lapangkan hati, lapangkan dada, karena dia adalah rakyat kita. Kita berkewajiban untuk mendidiknya. Wa in ta'fu, jika kau memaafkannya, wa tasfahu, dan kau tidak memarahinya, fa innallaha ghafurur rahim. Wa takfiru, dan ampuni dia sebesar apapun kesalahannya. Maka kita wajib mengampuni supaya Allah menurunkan rahmat-Nya dengan cara memberikan ampunan dan kemaafan. Mudah-mudahan justru akan menjadi kebaikan bagi wanita-wanita yang ada di rumah kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, saudara sekalian, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Takwa dalam rangka untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah Jalla wa'ala, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat tidak lain adalah dengan ilmu dan amal. Itulah makna kalimat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Abu Isa dalam kitab Sahih At-Tirmidzi tentang kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sebelum manusia itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tidak lain adalah jannah, maka hendaklah dia berusaha untuk menciptakan surga itu di dunia. Surga yang sebenarnya nanti akan diperoleh di akhirat, tapi miniatur dari surga itu bisa diciptakan sejak dalam kehidupan rumah tangga. Kalimat sederhana yang diucapkan Nabi SAW untuk mendapatkan surga di dunia ini, apa itu? Dengan tidak marah. Dengan tidak marah. Sebagaimana kalimat Nabi SAW dalam sabda beliau, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Surga yang sebenarnya adalah di akhirat, tetapi bisa diciptakan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika anggota rumah tangga itu tidak marah, tidak saling marah. Karena dengan tidak marah itulah kehidupan rumah tangga akan menjadi tenang, menjadi tentram. Sementara keburukan-keburukan perilaku hanya bisa dimintakan kepada Allah Jalla wa'ala, karena kita tidak bisa memegang hati semua manusia. Bahkan satu manusia saja kita tidak sanggup. Maka kita mintakan semua itu kepada Allah. Kita mintakan agar istri kita menjadi lebih baik, anak-anak perempuan kita menjadi lebih baik, hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bukan kita yang menggenggam hatinya, Allah yang menggenggam hatinya. Maka serahkan kepada Allah. Kita tidak sanggup. Adapun perintah Allah Jalla wa'ala sendiri agar kita meraih surga dunia dan akhirat, maka Allah katakan dalam surah Ali Imran, Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tidak hanya sekedar harta yang diinfakkan, tapi juga apapun yang kita miliki, segenap potensi yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan. Dan infak terbaik
adalah yang pertama dan utama. Kepada siapa? Keluarga. Sebelum orang lain kepada keluarga. Siapa? Aqarib, istri dan anak-anak. Dan infak itu bukan hanya harta, apapun, pelayanan. Termasuk yang paling utama, pemberian yang paling utama untuk seorang wanita, baik itu istri atau anak, apa? Ampunan. Maka infakkan ampunanmu kepadanya. Itulah infak yang terbaik. Jika kita memberikan maaf terhadap apa saja kesalahannya. Kadang kita tidak bisa menafkahkan atau menginfakkan yakni kemaafan kita kepada seseorang yang mungkin membuat hati kita marah, membuat hati kita jengkel, membuat hati kita dongkol, dendam. Susah untuk menginfakkan yakni apa? Kemaafan dan ampunan. Padahal kita diperintah dalam keadaan lapar, senang, atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan dongkol, kita tetap dianjurkan untuk apa? Memberikan maaf dan ampunan. Ditambah yang kedua, yakni wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh, dan mampu menahan amarah. Ini berkaitan dengan lapang dan besarnya hati atau jiwa manusia. Maka sebesar apapun yang namanya kapal Titanic itu, jika tenggelam di lautan yang luas, yakni lautan Atlantik, maka tidak akan sama sekali berpengaruh terhadap kedalaman dan keluasan lautan Atlantik. Seandainya 1000 kapal Titanic tenggelam, maka akan tenang di atasnya. Artinya bahwa seberapa banyak kesalahan yang kita hadapi dalam menghadapi istri, dalam menghadapi anak-anak perempuan kita, kalau kita memiliki hati yang lapang, jiwa yang besar, maka semua akan tenggelam dalam hati kita. Maka dari itu, lapangkan hati, luaskan jiwa, sehingga kita tidak akan melihat kesalahan-kesalahan itu tampak di depan mata kita. Yang ini justru berakibat pada apa? Tertutupnya rahmat dan hidayah untuk istri dan anak-anak perempuan kita. Karena ini fitnah dalam kehidupan rumah tangga kita, setiap hari kita hadapi. Makanya kita diperintah untuk berdoa sebagaimana doa Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, seorang diktator yang sudah banyak melakukan kezaliman kepada Nabi Musa dan bangsanya. Sementara Nabiullah Musa hanya sendirian, bahkan ditemani yakni oleh Nabiullah Harun. Maka dia minta kepada Allah supaya dilapangkan hatinya. Setiap saat berdoa, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Wahai Allah, Rabb, lapangkan dadaku, mudahkanlah urusan-urusanku. Kesuksesan Nabiullah Musa menghadapi seorang penguasa yang jahat, yang diktator, karena Allah telah melapangkan hati Musa. Sehingga kesalahan apa yang ada di depannya pun tenggelam dengan memintakan ampun dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan yakni kesalahan-kesalahan manusia. Maka afun lebih tinggi kedudukannya dengan maghfirah. Kemaafan itu kedudukannya lebih tinggi daripada ampunan, karena kemaafan itu yakni mengampuni sekaligus yakni menghilangkan kesalahan-kesalahan itu, atau menghapus catatan-catatan dosanya, hilang dari catatan diri kita. Itulah kedudukan kemaafan daripada ampunan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang termasuk orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya munzilal barakati wa ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله